Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rudi Saprianto dari kelas A15 kelompok 4 sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 ya bersama BPSDM Kemendagri yang diikuti oleh peserta dari instansi Ombudsman RI dan pemerintahan Kota Bekasi. Nah, di sini saya merupakan guru mata pelajaran PJOK yang melaksanakan tugas di SDN Durenjaya 6 Kota Bekasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan progres dalam menyelesaikan tugas sebagai peserta Latsar yang ada pada agenda 4, yaitu peserta Latsar akan melaksanakan program aktualisasi dan habituasi. Coach yang membimbing saya pada agenda 4 ini adalah Ibu Yurika Santinia Wijayanti SSTP MSI dan mentor saya Bapak Kartono SPD dan beliau adalah kepala sekolah di SDN Durenjaya 6 Kota Bekasi. Selama saya mengikuti pembelajaran agenda 4 ini, saya sudah mengerjakan langkah-langkah yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan di SDN Durenjaya 6 Kota Bekasi. Di antaranya adalah mengidentifikasi isu dan deskripsi isu, kemudian menetapkan core isu dan merumuskan core isu, kemudian menentukan penyebab core isu, dan yang terakhir menentukan gagasan kreatif. Pada langkah pertama adalah mengidentifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Selama saya menjalankan tugas sebagai guru mata pelajaran PJOK di SDN Durenjaya 6 Kota Bekasi, isu yang saya dapatkan diantaranya adalah rendahnya kemampuan praktek peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktek PJOK melalui pembelajaran online. Hal ini terlihat dari praktek atau tugas praktek yang dikirimkan peserta didik kepada guru berupa video praktek peserta didik, yang mana dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh peserta didik masih banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah dijadikan sebagai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian, isu yang kedua adalah kurangnya disiplin peserta didik dalam mengirimkan tugas saat pembelajaran online. Pada permasalahan ini yang sering dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran online adalah peserta didik terlambat dalam mengirimkan tugas kepada guru. Hal ini ada beberapa penyebab terjadinya keterlambatan peserta didik. Salah satunya adalah peserta didik tersebut tidak memiliki handphone pribadi, yang mana tugas yang dikirimkan oleh guru masuk ke dalam handphone orang tuanya, sehingga tugas yang dikirimkan guru tidak bisa langsung dikerjakan oleh peserta didik saat itu karena harus menunggu orang tuanya sepulang dari kerja. Kemudian isu yang ketiga, kurang terkontrolnya pengelolaan alat-alat olahraga di SDN Durenjaya 6. Sejak pembelajaran online dilakukan, banyak peralatan olahraga yang tidak terawat dengan baik. Terlihat peralatan yang kurang tertata dan terawat dengan baik. Selain itu, data jumlah peralatan olahraga yang belum ada, sehingga jumlah peralatan yang masih layak dan tidak layak pakai tidak ada datanya, dan juga tidak ada data dari jumlah keseluruhan peralatan. Dengan tidak terkontrolnya peralatan olahraga yang dimiliki akan menjadi permasalahan nantinya jika pembelajaran sudah bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengaitkan isu yang sudah didapatkan tadi dengan agenda 3 yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Selama saya melaksanakan tugas di SDN Durenjaya 6 ini, isu yang saya dapatkan dan dikaitkan dengan agenda 3, yang pertama adalah rendahnya kemampuan praktek peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktek PJOK melalui pembelajaran online, dan hal ini bisa dikaitkan dengan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, kurangnya disiplin peserta didik dalam mengirimkan tugas saat pembelajaran online, dan hal ini bisa dikaitkan dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga adalah kurang terkontrolnya pengelolaan alat-alat olahraga di SDN Durenjaya 6. Nah, hal ini bisa dikaitkan dengan whole of government. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membuat rumusan isu
dan penetapan core isu. Nah, dalam hal ini saya sudah bertemu dengan mentor untuk membicarakan dan konsultasi dengan beliau mengenai hasil tapisan isu yang saya lakukan dengan menggunakan teknik analisa USG. Dengan hasil analisa isu dengan metode USG ini, saya mendapatkan nilai yang tertinggi itu adalah rendahnya kemampuan praktek peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktek PJOK melalui pembelajaran online. Dan ini sudah saya konsultasikan dengan mentor dan beliau sudah menyetujuinya untuk dilakukan pelaksanaan atau membuat rancangan aktualisasi nantinya. Dari identifikasi yang menggunakan metode USG tersebut, maka dapat diambil core isu atau isu prioritas atau core priority, yakni rendahnya kemampuan praktek peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktek PJOK melalui pembelajaran online. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan penyebab core isu. Dalam menentukan penyebab isu ini, saya telah membuat kerangka fishbone dalam menentukan penyebab dari rendahnya kemampuan praktek peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktek PJOK melalui pembelajaran online. Yang pertama adalah penyebabnya kurangnya media pembelajaran berupa video dalam menyampaikan praktek. Kemudian peserta didik kurang fokus saat belajar praktek secara online. Kemudian yang ketiga, rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran praktek secara online. Dan yang terakhir, penyebabnya adalah peserta didik kurang latihan saat belajar online. Nah, berdasarkan penyebab isu yang ada di fishbone tadi, maka isu dapat dianalisis lagi dengan menggunakan teknik USG atau metode USG. Di sini ada 4 penyebab isunya. Yang pertama adalah peserta didik kurang fokus saat belajar praktek secara online. Kemudian yang kedua, kurangnya media pembelajaran berupa video dalam menyampaikan materi praktek. Yang ketiga, rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran praktek secara online. Dan yang keempat, peserta didik kurang latihan saat belajar online. Nah, berdasarkan analisa USG yang tadi, maka penyebab prioritas peserta didik kurang paham terhadap materi praktek yang diberikan oleh guru PJOK, yaitu kurangnya media pembelajaran berupa video dalam menyampaikan materi praktek dengan tingkat urgensi mendesak dan tingkat seriousness-nya berpengaruh dan growth-nya itu berdampak. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan gagasan kreatif. Isu yang akan diangkat berdasarkan analisis menggunakan metode USG adalah kurangnya media pembelajaran berupa video dalam menyampaikan materi praktek pada mata pelajaran PJOK di SDN Durenjaya 6 Kota Bekasi. Maka, gagasan pemecahan isu yang diusulkan untuk mengatasi isu tersebut yang ada di SDN Durenjaya 6 Kota Bekasi yaitu optimalisasi penggunaan media audio visual dan YouTube dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan praktek peserta didik dalam mata pelajaran PJOK yang dilakukan secara online. Dalam penetapan gagasan kreatif tersebut, sebelumnya saya sudah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor dalam menentukan core isu dan gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan nantinya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.